Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al Jamin ini pada tanggal 18 Ramadan. Benar ya Bapak Ibu? Tak lupa pula selawat berikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada pagi ini tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya sebutkan judul, yaitu macam-macam penyakit lisan dan cara mencegahnya. Jadi sebelumnya saya berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil pagi ini untuk mengisi tausiah. Bukan berarti saya mengisi tausiah di sini saya lebih hebat, lebih bagus. Karena saya juga manusia biasa, tidak terlepas dari namanya kekurangan, butuh koreksi, masukan dan arahan. Dan di sini ya kita saling mengingatkan. Bukan berarti saya mengingatkan saya jauh lebih baik Bapak Ibu. Ya, saya juga masih belajar dan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa poin tentang penyakit lisan. Kenapa saya memilih judul ini? Karena lisan ini benar-benar tak bertulang ya. Lisan ini begitu banyak dosanya. Lisan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam, dan lisan juga dapat memecah belahkan hubungan antara sesama saudara seiman, seperti itu. Bapak Ibu pernah dengar kisah di zaman Nabi, kisah sahabat seorang wanita ahli ibadah. Ini hadis diriwayatkan pada hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad ya. Jadi ketika itu sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat wanita ini ahli ibadah, rajin ibadah, sholat malamnya tidak pernah tinggal, puasanya juga tidak, sedekahnya rajin, terus apa lagi, rajin berbuat baik. Tapi satu kekurangannya, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi yang disebut dengan tetangga itu bukan satu rumah sebelah kita atau dua rumah, tetapi dalam hadis Nabi yang dimaksud dengan tetangga itu 40 rumah dari rumah kita. Jadi arah mata angin itu kan ada 4, ada timur, barat, selatan, utara. Jadi 40 ke arah timur, 40 ke arah utara, 40 ke arah barat, dan 40 ke arah selatan. Itulah disebut tetangga, 40 rumah seperti itu. Nah, jadi tentang masalah lisan ya. Jadi kata kunci yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu pertama ahli ibadah, yang kedua ya menyakiti tetangganya dengan lisannya. Karena kita tidak sadar kita menyakiti hati orang lain. Nah, jadi tetangga di sini bukan satu rumah sebelah kita. Jadi satu komplek ya. Anggap aja satu perumahan atau sama perumahan sebelahnya. Nah, jadi ya apa saja adab-adab kita terhadap tetangga ya. Pertama, dahulukan salam. Jadi kita budayakan salam ketika berjumpa dengan tetangga. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Umpamanya bagi para penceramah ya, ada mengucapkan salam itu lebih dari 1 kali karena dia merasa tidak semua yang menjawab salamnya. Padahal
jika berjamaah, ketika berjamaah hukum menjawab salam itu adalah fardu kifayah, kecuali satu orang tapi tidak menjawab salam maka dia berdosa, ya. Nah, jadi ketika ketemu kita usahakan mengucapkan salam, menyapa. Nah, jadi dalam salam itu ada doa assalamualaikum, ya, selamat atas kamu, dan berbalik kita menjawab waalaikumsalam dan selamat pula atas kamu. Lalu ketika bertemu dengan tetangga, ya, tidak mengganggu tetangga baik dengan tangannya maupun dengan lisannya. Selanjutnya, ya, kita harus tahu bagaimana cara mengatasi dari gangguan tetangga. Umpamanya kita tidak nyaman dengan kelakuan tetangga, maupun itu sikapnya, maupun itu tangannya, lisannya, tetapi kita berusaha untuk berbaik sangka dan mencari solusi agar tidak terjadi perpecahan antara sesama tetangga. Lalu, hindari ngobrol yang terlalu lama dan tidak penting, ya. Jadi ngumpul-ngumpul ibu-ibu, bapak-bapak boleh, tetapi yang tidak boleh itu membicarakan yang di luar sewajarnya. Umpamanya yang dibicarakan tentang ilmu atau tentang keperluan suatu hal. Tetapi kalau sudah menyangkut dengan menghibah, memfitnah, nah itu sudah dikatakan berdosa. Selanjutnya, memaafkan kesalahan tetangga. Karena tetangga ini ya manusia biasa. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, gajah di pupuk mata tidak tampak, tapi semut atau tungau di seberang lautan tampak, sangat jelas sekali, ya. Balikkan ke diri kita, apakah kita tidak punya salah? Apakah kita merasa tidak pernah menyakiti hati orang lain? Nanti saya jelaskan dalilnya. Lalu memaafkan kesalahan ucapannya sudah, ya. Lalu siap sedia menolong tetangga. Ketika tetangga butuh bantuan, semampu kita bantu. Selanjutnya, menjenguk tetangga yang sakit. Nah, jadi ketika tetangga ada yang sakit, ya, umpamanya ada yang mengabarkan, ya kita usahakan datang. Kecuali kita tidak tahu atau tidak diberitahu, jadi kita tidak boleh bersuuzon dengan tetangga yang tidak menyebut kita ketika sakit, mungkin dia tidak tahu atau sibuk. Selanjutnya, tidak iri pada tetangga. Iri boleh, ya. Iri ada dua, ada iri baik, ada iri dengki. Iri baik itu adalah iri yang mengandung nilai positif dan motivasi. Bagaimana kita bisa berpacu dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Umpamanya tetangga kita rajin sedekah, kita nggak mau kalah. Tetangga kita ya rajin berbuat baik, kita nggak mau kalah. Nah, seperti itu. Jadi kalau iri yang hasad itu ketika tetangga mendapatkan suatu kebahagiaan, kenikmatan, kita merasa sakit hati, nah, seperti itu. Lalu bahagia melihat tetangga bahagia. Senang gak ibu-ibu ketika ibu bahagia, tetangganya bahagia? Jadi usahakan kita menjaga hati kita, membersihkan dari hati kita dari sifat hasad dan dengki, agar kita terhindar dari akhlak-akhlak tercela. Baik, untuk membahas tentang dalil tentang lisan, tentang lidah, itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Saya tak sebutkan kitabnya, kitab apa atau nomor berapa, yang bunyinya kalau seandainya nilai hadis ini umpamanya hasan atau dhaif, ya kalau untuk fadilah amal ya bagi saya tidak apa-apa, asalkan tidak untuk akidah atau hukum. Nah, hadisnya salamatul insan, ya. Salamatul lisan atau insan. Keselamatan bagi seorang manusia itu fi hifdzil lisan, dalam menjaga lisannya. Ya. Lalu berdasarkan surah Al-Qaf ayat 18, kalau jika saya ada salah mohon dikoreksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid, ya. Tidaklah suatu ucapan, ya, dari yang diucapkan itu, ya, melainkan ada malaikat yang mengawasi kita. Jadi sebelum kita berucap, kita ingat bahwa raqib dan atid selalu mengawasi kita, ya.
Jadi hati-hati, Allah selalu mengawasi kita. Nah, lalu apa solusinya? Ya, nanti kita bahas solusinya. Tetapi kita memberikan motivasi melalui hadis, ya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4800, nilainya hasan ya, kualitasnya hasan. Dalam Sahih Jami nomor 1464 ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani, yang artinya aku menjamin sebuah rumah di surga bagi ya siapa yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Jadi pertama, meninggalkan perdebatan sekaligus dia benar. Yang kedua, ya, aku menjamin sebuah rumah di surga, ya. Siapa yang meninggalkan kebohongan walaupun dia bercanda. Jadi walaupun bercanda tapi sifatnya bohong, ya itu tidak dibenarkan. Selanjutnya, aku menjamin sebuah rumah di surga bagi siapa yang mulia akhlaknya. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang itu yang baik akhlaknya, lihat bagaimana perilakunya, ya, hablum minan nasnya. Hablum minallahnya, anggaplah dia ahli ibadah, bagus. Tapi hablum minan nasnya bagaimana? Apakah dia sudah menahan tangannya atau lisannya untuk tidak menyakiti tetangganya, atau sabar ya ketika dizolimi, ya, dan dia terus fokus berbuat baik. Lalu apa saja ya? Apa saja contoh ya atau poin-poin lisan yang menyakiti atau yang yang mengarahkan kepada neraka, api neraka. Itu pertama, perkataan syirik kepada Allah, ya. Dia menyampaikan sesuatu ya bukan berdasarkan dalil gitu ya. Mengada-ngada. Lalu selanjutnya ya, perkataan terhadap Allah tanpa ilmu. Jadi ketika seorang membicarakan tentang agama harus berdasarkan ilmu. Masalah khilafiyah itu biasa ya. Dari zaman salaf sampai khalaf itu tetap ada terjadi yang namanya khilafiyah. Selanjutnya ya, dusta. Dusta ini juga dapat memicu seseorang bisa masuk kepada api neraka. Lalu apalagi? Ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain yang orang itu tidak ada di situ. Umpamanya kita membicarakan sesuatu yang jika dia ada di situ mendengarnya, maka dia merasa tidak nyaman atau tidak suka. Umpamanya kita mengkritik kekurangan seseorang di hadapan orang itu, ya berarti itu bukan ghibah. Atau kita membicarakan kebaikan orang itu tanpa melibatkan orang tersebut, artinya membicarakan dia di belakang, itu juga bukan ghibah. Jadi ghibah itu membicarakan keburukan dan orang itu tidak ada di hadapan kita. Selanjutnya ya, mengeluarkan kata-kata yang batil, yang jauh dari kebenaran. Lalu fitnah. Nah, jadi perbedaan ghibah dengan fitnah. Kalau fitnah itu kan kita menceritakan tidak sesuai dengan fakta atau disebut dengan hoax. Tetapi kalau ghibah kita menceritakan sesuai dengan fakta, ya seperti itu. Lalu bersumpah dengan selain Allah. Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, tetapi makhluk ya tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Walaupun kita benar, ya usahakan kita jangan bersumpah walaupun kita menyebutkan nama Allah. Lalu mencaci maki, menghina atau mengolok-olok, ya. Hati-hati ya bapak-bapak, ibu-ibu. Selanjutnya melaknat atau mengutuk orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya ya ada beberapa poin yang saya tulis ya. Sepertinya itu saja yang kiat-kiat menjaga lisan. Nah, apa saja kiat-kiat menjaga lisan? Pertama, meyakini bahwa Allah itu mendengar, yang disebut dengan muraqabatullah. Artinya, apapun yang kita lakukan ya, baik itu tangan, lisan, anggota tubuh maupun perbuatan hati, Allah selalu memantau kita dan mengawasi kita. Jadi kita harus
selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang zalim. Selanjutnya, menghayati dan menjauhi penyakit-penyakit lisan. Ketika kita sadar, kita mengeluarkan kata-kata yang batil atau kata-kata yang tidak baik, kita merasa ada menyakiti hati orang lain, maka kita cepat-cepat beristighfar, menyesali diri, lalu bertobat dan tidak mengulangi. Walaupun seandainya dari beberapa penyakit lisan yang sudah saya utarakan tadi tidak 100% bisa kita hindarkan, minimal perlahan-lahan kita meminimalisir seperti itu. Karena kita manusia tidak lepas dari namanya khilaf. Selanjutnya, bergaul dengan orang-orang yang menjaga lisan. Ada orang yang sengaja diam. Kenapa? Karena dia takut lisannya ini semakin banyak bicara, semakin banyak dusta, semakin banyak menyakiti hati orang lain. Maka dia diam, lebih baik memilih diam. Jadi ngomongnya yang penting-penting aja. Selanjutnya, berpikir terlebih dahulu sebelum bicara. Saya berbicara tujuannya apa? Baik buruknya apa? Maka kita harus introspeksi diri sebelum kita berbicara. Lalu apalagi? Berucaplah yang baik. Usahakan kata-kata yang kita keluarkan mengandung kata-kata yang baik. Contohnya menasihati itu baik, tapi mungkin cara menasihatinya mungkin dengan lemah lembut. Kalau seandainya cara menasihatinya dengan keras, mungkin yang orang lihat bukan nasihatnya, tetapi mungkin ada sisi negatif. Jadi kita belajar untuk bagaimana berbicara dengan yang baik. Bukan berarti saya berbicara di sini saya jauh lebih baik, bukan. Saya juga selalu berproses untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, jangan mengedepankan hawa nafsu, amarah dalam menjawab ucapan orang lain. Karena kalimat yang dikatakan itu bersifat buruk. Umpamanya kita merasa tersinggung atau sakit hati, tetapi kita terpancing untuk membalas kata-kata yang sama, maka kita tidak ada bedanya dengan orang yang berkata buruk seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memanage hati untuk memanage emosi kita sebagai bagaimanapun kita merasa sakit hati, kita tetap mengeluarkan kata-kata yang baik. Seperti lebah mengeluarkan madu, madu itu mengandung manfaat. Selanjutnya, ingat selalu bahwa setiap ucapan yang dikeluarkan tidak bisa ditarik kembali. Umpamanya seperti sebuah kayu, ditusuk dengan paku, lalu pakunya kita cabut lagi. Kira-kira bekas pakunya hilang nggak, Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Jadi sebelum berucap kita harus lebih berpikir. Nah, baik Bapak Ibu, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini bermanfaat. Tujuannya apa? Baik untuk mempererat hubungan silaturahim. Ada yang mengatakan silaturahim itu adalah hubungan darah, hubungan keluarga. Jadi maksudnya di sini adalah mempererat hubungan ukhuwah Islamnya. Mungkin di antara kita, maaf, mungkin masih banyak yang bersangka. Ketika mengalami bersangka, mereka tidak tabayun. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan. Baik Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Tidak ada yang sempurna. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.